Iya, pertama tentunya ada penyebab yang tidak langsung, yaitu penambahan penduduk migrasi ke Kota Depok. Pada tahun ini datanya sekitar 4% ya masuk penduduk luar Depok ke dalam Depok. Faktornya banyak ya, faktornya banyak. Itu mungkin ranah lain kita akan jelaskan kenapa Depok menjadi tempat istilahnya tujuan untuk kedatangan migrasi tadi. Dan uniknya, bukan aneh tapi unik gitu, uniknya bahwa mayoritas yang datang ke Kota Depok data tahun ini itu kebanyakan dari Jakarta. Ini sebabnya juga seperti apa memang belum kita survei ya, belum kita pelajari, tapi datanya demikian. Nah, sehingga rasio produksi sampah dengan jumlah penduduk yang bertambah, data dari BPS sekarang 2,4 ya, 2,4 tuh artinya sebagiannya tidak ber-KTP Depok, sebab yang ber-KTP Depok didaftar di kementerian baru 1,9 juta seperti itu. Nah, dengan itu akan bertambah produksi sampah ya, rasionya menjadi produksi sampah dengan jumlah penduduk 2,4 juta itu yang tadinya hanya 1,1 atau 1,1 sampai 1.100 ton per hari ini bertambah gitu menjadi 1.300 atau 1.400 ton per hari. Itu faktor yang tidak langsung ya. Yang kedua, pengangkutan sampah dari warga dengan truk-truk berplat hitam swasta ini belum terpantau identifikasinya seperti apa dan bagaimana. Ini kami sedang identifikasi. Maksudnya penambahannya berapa truk, berapa ton sampah per hari dari mereka. Memang dari sisi partisipasi untuk membuang sampah warga Depok atau yang berdomisili di Depok untuk ke TPA ini memang membantu lah, bantu karena armada kami juga masih kurang ya. Tapi semuanya itu harus dilakukan identifikasi dan harus dilakukan sesuai dengan regulasi ketentuan kerjasama dengan pihak swasta. Itu sedang kita pelajarin, akan kita lakukan penertiban itu. Ini penyebab-penyebab tidak langsung dari adanya tumpukan tadi. Ya, sementara penyebab langsungnya itu adalah tempat manuver untuk pembuangan sampah dari truk ke tempatnya itu tertutup dengan timbunan sampah karena hujan deras. Ya, kemarin itu. Jadi tempatnya itu kan datang truk dan dia harus menumpahkan sampah-sampah yang mereka angkut kan. Itu dalam jangka waktu sekian menit selesai langsung ke sana. Nah, kemarin itu tertutup semuanya dengan sampah-sampah, dengan gunungan sampah. Sebenarnya nggak terlalu tinggi dalam artian nggak sampai lebih dari 30 meter tumpukan sampah itu. Tapi 20 meter sekian dengan hujan deras seperti itu. Nah, sehingga jatuhlah sampah-sampah itu ke area manuver truk sampah untuk membuang sampah. Makanya ini yang langsung, penyebab langsung. Maka terjadilah antrian yang begitu panjang. Harus dibersihkan dulu, harus manuver satu tempat, ada manuver satu tempat gitu, mereka membuang sampah. Yang tadinya banyak kan, seperti itu. Makanya tindakan yang jangka darurat, ya, dengan menggunakan BTT, biaya tidak terduga, kita membuat hampir 200 meter luasannya itu manuver untuk truk-truk sampah membuang sampah di tempatnya. Seperti itu. Itu yang paling darurat lah yang kita lakukan. Tentunya juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah seperti itu. Sebenarnya sudah hampir sebulan. Kemarin saya gesa, alhamdulillah ini sudah selesai. Kapan bisa dipakai? Saya bilang, nah ini tergantung keringnya. Kemarin sih prediksi mereka keringnya itu sekitar 24 sampai 36 jam baru bisa digunakan supaya keras gitu. Ya paling tidak saya bilang coba digunakan kalau nggak besok hari Jumat atau hari Sabtu. Udah selesai gitu. Sudah selesai itu artinya sudah bisa digunakan. Kalau selesai sudah selesai. Saya minta kemarin Pak Sekda untuk mengunjungi melihat seperti apa dan hari Jumat atau Sabtu paling tidak itu sudah bisa digunakan oleh truk-truk untuk membuang sampah seperti itu.
Ya, jangka pendeknya tentunya kita kawal terus tentang bantuan yang datang dari kementerian dalam bantuan SWMP ya dari Kementerian PUPR agar bisa terlaksana, dokumennya selesai dan sekarang masih dalam proses proses finalisasi basic desainnya. Ya, kita harapkan bisa selesai tahun ini sehingga tahun depan itu mulai dibangun, tahun 2025 baru bisa digunakan. Ini bisa menyelesaikan persoalan sampah 300 sampai 400 ton per harinya. Seperti itu. Juga menindaklanjuti kerjasama dengan pihak ketiga, ya dengan pihak ketiga yang awalnya dengan Thailand tapi dioper alih ke ICC Perwakilan Indonesia untuk kerjasama penanganan sampah dan ini bisa selesai ya insya Allah kalau bisa kerjasama dengan mereka. Nah, ini kita kawal administrasinya, ketentuannya sesuai dengan aturan perundangan di pusat, di kementerian. Nanti mudah-mudahan tahun depan kalau sudah selesai bisa kita realisasi seperti itu. Juga kita berencana untuk untuk sewa atau beli ya, sewa atau beli yang lebih realistis kayaknya sewa alat insenerator ya. Alat insenerator ini bisa 20 sampai 30 ton per hari. Satu alat ya, satu alat tergantung alatnya. Saya minta yang kapasitas 30 ton per hari dan ini alternatifnya bisa ditempatkan di tempat-tempat TPS yang sudah berjalan di beberapa kecamatan, misalnya Sukmajaya, Cimanggis mungkin ada TPS yang selalu jadi masalah pembuangan sampah di situ, di tempat yang lainnya ya minimal 5 alat insenerator lah, mudah-mudahan bisa lebih ya untuk sewa alat insenerator ini. Seperti itu. Nanti harapan kita tentunya revitalisasi UPS ini juga jangka menengah ini tetap berjalan sehingga jangan sampai semuanya ngandelin alat insenerator sehingga sampah tidak dipilah dari sumbernya, dari keluarga. Tetap pemilahan itu termasuk bank-bank sampah juga tetap kita rawat dan harus kita jaga tugas-tugas fungsi mereka sehingga semuanya berjalan seiring untuk menyelesaikan persoalan sampah dari hulu sampai hilir seperti itu. Ya, tetap kita masih berharap kerjasama dengan provinsi ya terkait dengan TPA Lulut Nambo ya ini bisa berjalan ya mudah-mudahan tahun 2004 juga tetap kita tetap anggarkan untuk operasional dari Depok, pengangkutan sampah dari Depok ke Lulut Nambo tetap kita anggarkan karena kalau memang ternyata nanti bisa dilakukan kerjasama bisa dilanjutkan kita harus punya anggaran yang sudah tersedia misalnya untuk sopir-sopir pengangkut ke sana untuk truk-truknya kan harus sewa atau beli kan kayaknya sewa truk seperti itu dan juga untuk mengemas sampah sebab itu diminta dulu ya kalau nggak salah kalau nggak berubah itu syaratnya dikemas sampah ini sehingga ketika dibawa dari Depok ke Lulut Nambo tidak mengumbar aroma yang tidak enak ke daerah-daerah yang dilewati oleh truk-truk ini seperti itu. Itu salah satunya. Tentunya ya jangka panjang tadi tahun 2025 bisa direalisasi itu sumbangan bantuan dari Kementerian PUPR. TPA Cipayung masih desain rencana revitalisasi. Sebenarnya kalau ini efektif, tahun 2004 efektif, insenerator, dan tahun 2025 efektif berjalan, sebenarnya bisa habis. Ya, paling tidak 80% dari sampah yang ada dan sampah yang baru bisa selesai. Artinya revitalisasi ini dari sisi tadi membuat bangunan-bangunan untuk pengelolaan sampah yang lebih modern dengan teknologi modern dan juga tentunya menata yang lainnya misalnya menata dampak dari pembangunan TPA yang sejak tahun 80-an ini
terhadap sungai Pesanggerahan misalnya. Nah ini kan sungai Pesanggerahan ini harus kerjasama dengan pusat, WSCC misalnya. Tidak bisa kita kerja sendiri. Di samping biaya, yang utamanya sebenarnya masalah kewenangan. Kalau kami diberikan kewenangan, kita akan kerjasama dengan pihak ketiga misalnya pengelolaan ini. Itu sangat sangat bagus dari sisi view ya. View itu maksudnya di situ ada apa namanya, ada hutan, semacam hutan, itu area hutan. Di situ sungai yang mengalir deras misalnya, itu bisa dikelola sangat baik kalau memang ada biayanya. Cuman kita nggak mampu untuk mengeluarkan biaya sebanyak itu. Belum lagi persoalan longsor yang sampai sekarang belum selesai. Ya, baik yang sudah longsor maupun yang akan longsor. Ini harus ditata. Nah, rencana kita seperti itu. Ya, pertama harapan saya kita sama-sama menyadari bahwa pemerintah dalam hal ini adalah berfungsi sebagai fasilitator. Persoalan sampah diantaranya persoalan warga kota yang urban seperti kota Depok ini yang banyak penduduknya yang sudah padat. Kita juga menyadari tentang masalah pengelolaan sampah yang baik seperti apa. Antara lain, bisakah kita, pertanyaannya, bisakah kita semuanya warga Depok untuk kita sama-sama memilah sampah? Ini aja satu. Kalau memilah sampah sudah dilakukan oleh 50% atau 60% dari warga Depok, itu sudah salah satu solusi yang bisa kita selesaikan. Nanti seperti apa yang diminta oleh warga kalau sudah bisa memilah sampah, yang bisa kita lakukan. Misalnya butuh gerobak, misalnya butuh untuk mobil pemisah sampah yang sudah dipisahkan, gitu. Untuk menyediakan fasilitas kendaraan untuk mengangkut sampah-sampah plastik ke bank sampah, misalnya seperti itu, untuk bisa didaur ulang oleh mereka. Nah ini kan komunikasi yang baik ya. Jangan belum apa-apa kita belum melakukan sesuatu yang substantif ya, kita sudah diramein duluan. Pengaruh dengan hal-hal yang lain. Jangan jadi membuat panik itu nggak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tenangkan masyarakat dan kita bertindak secara dewasa, ya demikian juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Kota Depok. Ya, kita nggak membuat gaduh, kita ingin menyelesaikan. Yuk kita selesaikan sama-sama. Kita bicarakan, ya jangan apa-apa buat gaduh. Terus ya kalau wali kota tadi, oh ini harus interpelasi, wah ini harus digugat. Nah ini tuh kalau sudah gugat-gugatan gitu nanti main kuat-kuatan, itu yang tidak kita inginkan dalam kehidupan bernegara. Seperti itu.